Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Malahayati, saya dari program studi biologi UIN Aranili, Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari riset dan kebijakan penanganan sampah yang ada di Laut Indonesia. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kedua penyumbang sampah kira-kira paling terbanyak sebanyak 3,22 juta ton, dan negara yang paling terbanyak adalah negara Cina. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia memproduksi sampah plastik dalam per setahun sebanyak 480.000 bahkan sampai 1,29 juta per tahunnya. Nah, dan dapat kita ketahui juga bahwa sumber-sumber pencemaran sampah di laut itu bisa dari limbah industri, limbah transportasi seperti contoh buangan minyak ataupun oli bekas, dari limbah rumah tangga seperti contohnya plastik deterjen, kertas asoy, bahkan ada dari sumbernya tersebut adalah dari tumpahan minyak. Dan selanjutnya adalah meningkatnya kekerukan sedimentasi, bisa juga dari sumber pembuangan soy oil, bahkan bisa dari sumber meningkatnya nutrien. Dapat kita ketahui bahwa sampah di laut itu bukan 100% real dari laut itu sendiri, itu bahkan 80% adalah sampah yang dari daratan yang menuju ke laut. Itu bisa saja dari sungai, limbah sungai yang mengalir ke laut, ataupun bahkan bisa dari nelayan yang pergi menelayan dan membuang sampah sembarangan di laut. Itu bisa mengakibatkan pencemaran laut. Dan dapat kita ketahui, sebagaimana kita ketahui bahwa sampah plastik itu adalah sampah yang sangat sulit terurai. Mengapa sangat sulit terurai? Karena dia mengandung senyawa polimer itu, maka dia akan sulit terurai. Jika laut telah tercemar, maka itu akan berdampak, pencemaran sampah di laut itu berdampak pada ekosistem laut, yang mana berdampak pada ikan. Jika ikan telah makan sampah ataupun terumbu karang, itu bisa mengakibatkan habitatnya itu akan punah. Selanjutnya bisa dari segi ekonomi, yang mana seperti kita ketahui bahwa Indonesia kebanyakan turis yang datang yang ingin melihat pemandangan yang ada di Indonesia. Jika kita telah banyak sampah di laut, maka pemandangan akan rusak. Itu maka turis akan berkurang untuk mengunjungi laut yang ada di Indonesia. Selanjutnya ekonomi dari penangkapan ikan nelayan yang menurun, itu bisa mengakibatkan ekonomi negara kita itu semakin berkurang. Selanjutnya dampak pada kesehatan, yang mana penyebaran penyakit ini bisa juga merambat ke tubuh kita sendiri, manusia. Karena kenapa? Jika ikan telah memakan sampah, walaupun saat kita membersihkan ikan, sampah yang besar-besar itu, makronya itu setelah kita buang, tetapi jaringan yang telah dimakan oleh ikan itu, sampah yang telah dimakan oleh itu akan merusak jaringan yang ada pada ikan. Mikronya kan sudah masuk ke dalam tubuh ikan, maka di situ akan dapat akan berdampak pada tubuh kita, bisa mengakibatkan adanya penyakit. Demikian saja ringkasan dari saya. Dan ide kreatif dari saya bisa dari segi kita untuk mengurangi penggunaan sampah ini, bisa dari segi kita masyarakat dapat mengetahui bahwa ada ide kreatif untuk sampah plastik itu bisa dimanfaatkan. Kan banyak seperti contoh dibuat seperti bunga, pot, dari segi bekas kantong-kantong plastik bekas itu bisa digunakan sebaik mungkin. Dan selanjutnya bisa saja dari pemerintah, yang mana dapat menyediakan tong sampah. Walaupun sudah kita ketahui di saat sekarang pemerintah telah memberikannya, akan tetapi lebih banyak lagi biar berdampak kesadaran bagi masyarakat bahwa masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.